Assalamualaikum, hai teman-teman. Di video kali ini kami akan membahas materi bab 7 yang berjudul Asas dan Konsep Wawasan Nusantara. Yuk kita perkenalan dulu. Hai, saya Alsa. Halo, saya Hulwa. Halo, saya Amel. Halo, saya Jeki. Hai, saya Dila. Halo, saya Naura. Hai, saya Kila. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 3. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. A. Kepentingan yang sama, yaitu menghadapi penjajahan baru, misalnya cara mengadu domba dan memecah belah bangsa menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. B. Tujuan yang sama tercapainya kesejahteraan dan keamanan. C. Keadilan yang berarti kesesuaian pembagian dari hasil jeripayah usaha. D. Kejujuran yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai ketentuan. E. Solidaritas, yaitu rasa setia kawan, setia berkorban bagi orang lain. F. Kerjasama, yaitu koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan. G. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. 4. Konsep wawasan Nusantara. A. Konsep kesatuan politik. Sebagai suatu konsep kesatuan politik, wawasan Nusantara mengandung pengertian 1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa, modal, dan milik bangsa Indonesia. 2. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. 5. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kesatuan politik ini didasari oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyebutkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari daratan yang dihubungkan oleh perairan. B. Konsep kesatuan ekonomi. Sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mengandung pengertian 1. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. 3. Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ruang pengelolaan ekonomi menjadi perhatian bersama seluruh unsur masyarakat. C. Konsep kesatuan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan Nusantara mengandung pengertian 1. Masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah 1. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan agama. Diperlukan kesadaran untuk saling menghormati dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional dengan prinsip pada Bhinneka Tunggal Ika. D.
Konsep kesatuan pertahanan keamanan. Sebagai salah satu kesatuan pertahanan keamanan wawasan Nusantara mengandung pengertian 1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa satu dari urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah pertahanan keamanan. Kita mengerti dan memahami. Kesimpulan, dari 4 pokok wawasan Nusantara yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi bangsa Indonesia, penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada setiap pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional. Pagi-pagi sarapan roti, ditemani Bapak Mamat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.